Baiklah, kepada rekan-rekan dan dosen, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novel Gian Ramadan. Saya akan membawakan materi tentang toxic positivity. Baiklah, pada hakikatnya, saat sedang merasakan masalah yang dirasa sulit untuk dilewati, bercerita dengan seseorang yang kita percaya adalah hal yang bagus untuk dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan perasaan negatif yang kita rasakan dapat diharapkan untuk diselesaikan dengan baik. Sehingga seseorang yang mengalami masalah dapat mampu melewati masa tersebut dengan baik. Namun, beberapa kata-kata penyemangat yang diberikan oleh orang lain ternyata dapat berdampak negatif terhadap kita. Apakah benar? Ya, tentu saja. Hal inilah yang disebut dengan toxic positivity. Apa itu sebenarnya toxic positivity? Berikut penjelasannya. Toxic positivity adalah kondisi yang terjadi saat seseorang selalu beranggapan dengan berpikir positif. Semua masalah pasti dapat dilewati dengan baik. Orang ini percaya bahwa dengan selalu positif dapat menjadi cara yang tepat untuk mengatasi semua masalah. Pengidapnya kerap menolak perasaan emosi yang negatif dan akhirnya dapat bertumpuk dalam diri dan menimbulkan gangguan saat kesulitan yang sulit untuk dibendung. Seseorang yang percaya pada toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi-emosi negatif. Padahal perasaan tersebut yang dihasilkan murni dihasilkan oleh otak kita sendiri untuk menandakan suatu bahaya atau emosi seperti cemas yang akan datang. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kesulitan untuk menilai masalah akan terjadi dan menganggap jika masalah yang selalu terjadi dapat dilewati dengan sendirinya. Namun, hal ini tidak berdampak baik untuk kesehatan. Selain itu, kamu juga dapat menjadi sumber toxic positivity, yaitu selalu memaksakan orang lain untuk selalu berpikir kepada hal negatif dan positif ketika suatu hal yang buruk terjadi. Padahal, mungkin saja temannya tersebut hanya ingin melakukan perasaannya. Berikut contoh kata-kata yang mengandung toxic positivity. Yang pertama, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Yang kedua, coba untuk melihat sisi positifnya. Yang ketiga, kamu harus bersyukur, coba lihat penderitaan orang lain. Yang keempat, kamu harus banyak bersyukur akan hal tersebut dan bla 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 sebagainya. Ya. Penyangkalan demi penyangkalan yang dilakukan terus-menerus akhirnya dapat memicu stres dan gangguan psikis hingga fisik. Berikut beberapa dampak yang dapat ditimbulkan terhadap toxic positivity. 1. Kebingungan pada emosi sendiri. Seseorang yang terus fokus pada toxic positivity pada akhirnya dapat mengalami kebingungan oleh emosi yang timbul pada dirinya. Gangguan tersebut dapat membuat pengidapnya tidak berpikir secara realistis. 2. Sulit menggambarkan perasaan pada dirinya. Orang yang sangat percaya pada toxic positivity akan sulit menggambarkan perasaan negatif pada dirinya, sehingga dia dapat mengeluarkan rasa marah dan kesal terhadap suatu hal. Tidak dapat mengeluarkan rasa marah dan kesal terhadap suatu hal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan orang di sekitar tidak tahu masalah apa yang dirasakan oleh orang tersebut dan terus beranggapan bahwa jika suatu hal terjadi baik-baik saja. Jika sudah seperti ini, ada baiknya untuk mendapatkan penanganan dari psikolog. Ya, itu. Berikut cara menangani toxic positivity dan cara menghindarinya. 1. Terimalah perasaanmu.
kita sama-sama akui bahwa kehidupan itu payah, sehingga tidak selamanya seseorang merasa senang. Kadang kita bisa merasa kecewa, sedih, atau merasa marah terhadap suatu hal. Dan yang paling terpenting adalah kita harus memahami bahwa perasaan-perasaan tersebut adalah wajar terjadi. Yang kedua, kurangi membuka media sosial. Terlepas dari semua keseruan dan manfaat yang ada di media sosial, ternyata media sosial dapat membuat seseorang menjadi toxic positivity, yaitu menuntut seseorang untuk selalu terus berperilaku atau berpikir positif. Padahal tidak selamanya manusia itu terlihat positif terus. Dan yang ketiga, merasakan perasaan adalah bagian dari sisi manusia. Semua perasaan seperti senang, kecewa, sedih, gugup, dan kesal adalah perasaan-perasaan yang alami yang ada pada manusia. Merasakan perasaan tersebut adalah bagian dari diri menjadi manusia, dan hal tersebut merupakan wajar terjadi. 4. Ada baiknya untuk menulis perasaan yang sedang kamu rasakan. Seperti kata seorang psikolog, menurut Beth Jacobs, PhD, dalam bukunya yang berjudul Writing for Emotional Balance, a guided journal to help you manage overwhelming emotions, yaitu jurnal sebuah checkpoint antara perasaanmu dengan dunia. Nomor 5, tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Kamu tidak harus selalu merasa bahagia untuk menjadi seorang yang sukses. Gak masalah, selalu kalau terkadang kamu merasa tidak baik-baik saja. Namun, kamu harus menyadari kenapa kamu merasakan perasaan yang sedang kamu rasakan. Dan tidak harus memaksakan diri untuk selalu terlihat bahagia. Ya, berikut itu saja cara-cara dan pengertian tentang toxic positivity yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.